Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Cegah stunting itu penting. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tutorial bagaimana caranya untuk mengisi form yang ada di aksi 2 penyusunan rencana kegiatan yang ada di web monitoring pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum kita melangkah ke form aksi 2, terlebih dahulu kita mencermati form yang ada di aksi 1 atau analisis situasi, di mana form aksi 1 ini terdiri dari 4 form, yaitu form 1.1 sampai dengan form 1.4. Form aksi 1 analisis situasi ini adalah sebagai dasar kepada kita untuk mengisi di form aksi 2 atau penyusunan rencana kegiatan, di mana form aksi 2 ini juga terdiri dari 4 form, yaitu form 2.1 rencana kegiatan kabupaten kota, form 2.2 rencana kegiatan di lokasi fokus, kemudian form 2.3 matrik pemantauan integrasi rencana kegiatan pada tahun berjalan, dan form 2.4 matrik pemantauan integrasi rencana pada tahun rencana. Baik, kita lihat ke form 2.1. Untuk form 2.1 rencana kegiatan kabupaten kota ada 3 form, yaitu A. Rencana kegiatan peningkatan integrasi intervensi penurunan stunting. Kemudian yang B, rencana program kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Dan C, kalau yang B ini diisikan tahun berjalan, yang B, rencana program dan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi pada tahun rencana. Kita ke form 2.1 yang bagian A dulu, rencana kegiatan peningkatan integrasi intervensi penurunan stunting. Nah, rekomendasi atau masalah rekomendasi dan yang ada di form A ini diambil dari form yang ada di aksi 1, yaitu form 11. Ini ada lokasi ya, lokasi fokus, kemudian juga ada di form 2.1.2 intervensinya apa aja. Kemudian di form 1.3 itu masalah manajemen layanan, dan form 1.4 adalah rekomendasi analisis situasi. Kita lihat di sini untuk perihal atau masalah yang dihadapi pada bagian perbaikan alokasi program anggaran. Nah, ini kita ambil dari 1.4, perbaikan manajemen alokasi anggaran. Isi rekomendasinya adalah isi 1. Penambahan alokasi dana, 2. Penambahan alokasi anggaran, ketiga, perlu adanya dukungan anggaran. Nah, isi rekomendasi ini kita masukkan di rekomendasi yang ada di form 2.1 bagian A. Nah, ini. Jadi, masalah yang dihadapi itu kita masukkan di rekomendasi yang ada di 2.1. Nah, ini rekomendasinya. Penambahan alokasi dana, apa kegiatannya? Cetak kartu kepatuhan TTD, tablet tambah darah remaja putri. Target kinerjanya berapa? 2402. Lokasinya di mana? 10 desa lokus. Anggarannya berapa? 12 juta sekian. Siapa penanggung jawabnya? Dinas Kesehatan. Waktu penyelesaiannya kapan? 2021. Kemudian selanjutnya, perbaikan manajemen penyampaian intervensi. Kita lihat di 1.4, perbaikan manajemen. Nah, perihalnya ini ya. Kemudian isi rekomendasinya apa? Sosialisasi, kemudian meningkatkan kompetensi, memberikan bantuan, perlu dilakukan monitoring, dan seterusnya. Isi rekomendasi ini kita letakkan di 2.1 untuk bagian manajemen perbaikan, manajemen penyampaian intervensi. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya. Kemudian berapa targetnya, di lokasinya mana, nih Kabupaten XYZ, berapa anggarannya, dan siapa penanggung jawabnya. Nah,
ini untuk yang di perbaikan manajemen penyampaian intervensi. Totalnya berapa? 761.270. Kita masuk ke yang perbaikan data stunting. Nah, ini kita masukkan isi rekomendasinya di 1.1. Kita masukkan ke 2.1. Apa aja kegiatannya? Updating data, menganalisis data melalui PPGM. Berapa sih totalnya? 233. Demikian juga untuk yang ke penguatan koordinasi antar program dan penguatan upaya kampanye. Sehingga kita akan mengetahui berapa sih total daripada rencana kita atau rencana kegiatan kabupaten kota pada tahun anggaran 2020-2021. Untuk poin A ini totalnya adalah 20 miliar 829.875 ribu. Jadi 20,8 sekian miliar. Baik, sekarang kita ke yang bagian B, rencana program dan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Nah, ini kita lihat kegiatan existing yang ada pada tahun berjalan ini, tahun 2020 misalkan sekarang ya. Nah, ini ada kegiatan yang sama dengan tahun sebelum dan kegiatan baru inisiatif. Nah, kita lihat kegiatan apa saja yang ada di form B ini. Nah, dari Dinas Kesehatan misalnya. Dinas Kesehatan ini program yang ada adalah program upaya kesehatan masyarakat. Apa kegiatannya? Meningkatkan kesehatan, kemudian pengadaan alat edukasi, dan segala macam. Kemudian baseline-nya kosong, kemudian kebulannya kosong ya. Indikatornya apa? Jumlah naik nakes yang dilatih, target kinerja 14 orang, lokasinya XYZ, anggarannya 69 juta dan seterusnya. Ini untuk Dinas Kesehatan. Demikian juga dengan dinas-dinas lainnya. Seperti Nah, ini Dinas Pekerjaan Umum. Nah, untuk Dinas Kesehatan tadi jumlah anggarannya adalah 39 miliar. Untuk Dinas PU itu 14 miliar. Dinas Pendidikan 7 miliar, Dinas Ketahanan Pangan 415 juta, kemudian Dinas Sosial 1,87 dan seterusnya. Sehingga total untuk form B ini rencana program dan kegiatan tahun 2020 pada tahun berjalan ini adalah sebesar 69 miliar. Terakhir kita ke C, yaitu rencana program kegiatan intervensi stunting diisikan tahun rencana tahun 2021. Apa saja kegiatannya? Kegiatannya Dinas Kesehatan, program peningkatan kapasitas, kemudian indikatornya persentase, target 100%, lokasinya nanti XYZ, OPD-nya tuh Dinas Kesehatan. Kemudian apalagi? Program upaya kesehatan masyarakat. Nah, ini apa sih kegiatannya? Pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ini juga setiap OPD menyampaikan rencana kegiatannya yang akan diajukan di tahun rencana 2021. Sehingga total rencana pada tahun 2021 biayanya adalah sebesar 132 miliar 761 juta rupiah. Itu untuk 2.1. Untuk form 2.2 lebih spesifik lagi karena di sini adalah rencana kegiatan di lokasi fokus. Di form 2.2 ini terdiri dari dua bagian, yaitu rencana program kegiatan pada tahun berjalan dan rencana program kegiatan pada tahun rencana. Nah, kita lihat berapa atau apa saja program kegiatan yang baseline datanya, target kinerjanya, anggarannya, sumber pendanaan pada rencana programnya.
Nah, contohnya untuk kegiatan ini apa namanya? Kegiatan program. Kegiatan program namanya adalah perbaikan gizi masyarakat. Nah, ini misalkan ini apa namanya? Pemeriksaan HB bagi siswa. Ini anggarannya berapa? 39 juta. Mana desa lokusnya? Desa Melon, Desa Alpukat, Desa Coklat, Gandaria. Ini sesuai yang sudah ada di form 1, sumbernya adalah form 1.1. Demikian seterusnya. Sehingga untuk tahun rencana ini totalnya adalah sebesar 54 miliar 919 juta rupiah yang terdiri dari beberapa OPD yang mengajukan rencana untuk kegiatan stunting ini. Demikian juga untuk yang B, rencana kegiatan pada tahun anggaran 2021. Ini ada kegiatan existing maupun kegiatan inisiatif baru. Sehingga kegiatan-kegiatannya akan tampak kegiatan apa saja yang ada di tahun 2021 yang akan direncanakan. Nah, ini kita lihat dari masing-masing OPD. Ini ada OPD Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Dinas Sosial, sehingga totalnya pada rencana tahun 2021 adalah sekitar atau 62 miliar. Itu untuk form 2.2, rencana kegiatan di lokasi fokus. Nah, sekarang form 2.3, yaitu matrik pemantauan integrasi rencana kegiatan pada tahun berjalan dan matrik rencana ada dua, yaitu matrik pemantauan integrasi rencana kegiatan tahun anggaran 2020 dan matrik pemantauan integrasi anggaran rencana kegiatan tahun 2020. Ini ada dua bagian. Apa perbedaannya? Yang bagian A ini rencana kegiatannya kita pantau sampai RKPD tahun titik-titik. Sedangkan yang bagian B, nah ini kita pantau sampai ketok palu, sampai APBD tahun yang dianggarkan. Ya, dianggarkan. Kita lihat apa sih rencana kegiatannya pada tahun 2020 ini sesuai dengan yang apa namanya yang sudah ada di form-form sebelumnya. Program peningkatan kapasitas untuk dinas kesehatan ini rencananya berapa anggarannya? 623 untuk di renjanya. Nah, ini kita pantau di renja, kemudian dan seterusnya. Dinas kesehatan, masing-masing OPD, dinas pendidikan, dinas ketahanan pangan, dinas lingkungan hidup, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang B kita pantau juga kegiatannya, apakah kegiatan-kegiatan yang sudah ada di form A itu nanti terselamatkan anggarannya pada saat nanti sudah ketok palu di APBD tahun yang direncanakan. Nah, misalnya kalau di dinas kesehatan ini program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini sudah aman anggarannya, berarti sudah masuk, berarti anggaran itu sudah tersedia untuk tahun yang akan datang. Nah, ini kita pantau terus. Diusahakan anggaran-anggaran tersebut yang sudah kita rencanakan sudah masuk ke dalam anggaran pada tahun berikutnya atau pada saat ketok palu. Ini Pak SKPD Dinas Kesehatan, kemudian SKPD di Dinas Pendidikan dan seterusnya. Nah, kemudian 2.3 adalah matrik pemantauan rencana kegiatan pada tahun berjalan. Kita melangkah ke 2.4, matrik pemantauan integrasi rencana pada tahun rencana, artinya tahun berikutnya, tahun 2021. Prinsipnya sama dengan yang ada di form 2.3, hanya saja kalau form 2.3 adalah pada saat tahun berjalan, tetapi pada form 2.4 adalah pada tahun rencana atau tahun berikutnya, tahun 2021.
Apa saja kegiatannya? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini pendidikan dan pelatihan formal, siapa OPD-nya, dinas kesehatan, apa anggarannya, dan seterusnya. Demikian juga untuk yang SKPD lainnya, dinas pendidikan PU juga menyampaikan berapa sih rencana anggaran yang bisa dipantau untuk kegiatan di tahun rencana ini. Demikian juga yang B. Yang B ini pemantauan rencana anggaran hingga kita memperoleh kepastian bahwa rencana kegiatan itu sudah masuk ke APBN tahun berikutnya. Jadi form 2.3 dan form 2.4 ini adalah bagaimana kita atau Bapeda mengawal bahwa kegiatan-kegiatan itu sudah sampai dari rencana kegiatan, kemudian renja OPD, kemudian sampai ke RKPD tahun yang direncanakan, sampai rencana kegiatan tersebut telah masuk kepada KUA PPAS dan selanjutnya ketok palu di APPD tahun berikutnya. Kita lihat ini item-item yang ada di program kegiatan tahun yang akan datang. Nah, ini dari Dinas Kesehatan, kegiatannya adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sama dengan yang di program 2. Kemudian di Dinas Pendidikan juga demikian, ada anggarannya, kemudian ada programnya. Dinas PU juga demikian, dan seterusnya. Baik, demikian pegiat stunting yang saya muliakan, tutorial bagaimana cara mengisi form yang ada di aksi 2.1, yaitu rencana kegiatan kabupaten kota, form 2.2, rencana kegiatan di lokasi fokus, form 2.3, matrik pemantauan kegiatan rencana pada tahun berjalan, dan form 2.4, matrik pemantauan rencana kegiatan pada tahun rencana. Demikian tutorial ini kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.